Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita membahas tentang mubtada dan khabar yang di LKS pada halaman 11 dan 12. Sebenarnya pembahasan mubtada dan khabar ini kalau di pondok pesantren itu sangat panjang, mempunyai durasi waktu yang sangat lama ya, berbulan-bulan. Tapi ini kita singkat menjadi 10 menit, bayangkan. Ya, mubtada dan khabar. Mubtada itu kalau padanannya dalam bahasa Indonesia subjek ya, atau yang diterangkan, dan khabar itu predikat atau yang menerangkan. Kalau di sini agak sulit lah pengertiannya. Mubtada huwal ismul marfu'u waqi'un fi awalil jumlah. Mubtada adalah isim yang dirapakan yang terletak di permulaan kalimah. Jadi biasanya mubtada itu letaknya di permulaan kalimah atau sesuatu yang akan diterangkan, yang akan dibicarakan. Dirapakan maksudnya dalam bahasa Arab kata itu ada yang berubah-ubah akhirnya, ada yang tidak berubah-ubah. Nah, yang berubah-ubah itu maka alternatifnya ada 3, ada rofa, nasab, dan khafat. Contohnya aja langsung. Misalnya Muhammadun, nah itu namanya rofa. Dunnya itu ujungnya itu. Tapi kalau Muhammadan itu namanya nasab. Muhammadin, nah itu namanya khafat atau jar. Nah, ketika kata itu menjadi mubtada atau subjek, maka dia dirapakan namanya. Kalau tadi ada 3 alternatif, Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, maka yang dipakai adalah Muhammadun. Misalnya Allah, Allahu, Allaha, Allahi, maka ketika rapa maka itu yang dipakai adalah Allahu. Nah, itu secara singkat aja adalah. Kemudian al-khabar huwa al-ismul marfu'u yukhbiru an halatil mubtada. Khabar ini adalah isim yang dirapakan juga tadi, yang memberitakan, menjelaskan, menerangkan keadaan mubtada atau yang terletak sesudah mubtada. Langsung kita masuk kepada contoh-contoh. Misalnya at-tilmidhu mahirun. Murid itu adalah pandai. Nah, at-tilmidhu ini yang menjadi mubtada karena ini diterangkan. Yang menerangkan adalah pandai. Jadi murid adalah pandai. Jadi at-tilmidhu ini jadi mubtada atau jabatannya sebagai mubtada. Mahirun ini jabatannya sebagai khabar. Ya. Lanjut, al-muhandisu zakiyun. Insinyur itu adalah cerdas. Nah, insinyur ini jabatannya sebagai mubtada atau subjek kalau bahasa Indonesia. Zakiyun menjadi khabar yang menjelaskan insinyur ini. Jadi al-muhandisu insinyur. Ngapain insinyur? Lalu dijelaskan zakiyun adalah pandai. Contoh lagi al-muwazzafu nasyitun. Pegawai itu adalah rajin. Nah, karena tadi mubtada itu harus dirafakan, maka barisnya tidak boleh al-muwazzafa atau al-muwazzafi. Jadi dia barisnya harus al-muwazzafu. Ya. Nasyitun, tadi karena khabar juga harus dirapakan, maka barisnya nasyitun ini tidak boleh nasyitan. Ujungnya itu kada boleh nasyitin, tapi dia harus nasyitun. Kemudian bagian B. Mubtada dan khabar harus sesuai dari sisi bilangannya, ya. Jadi bilangnya yang mubtadanya 1 juga khabarnya. Contoh, al-mudarrisu hadirun.
seorang guru itu adalah hadir. Tapi kalau dua, al-mudarrisani, dua orang guru itu hadirani, maka khabarnya juga menyesuaikan ya. Karena tambahan alif dan nun ini menunjukkan dua dalam bahasa Arab ya. Mudarrisun seorang guru, kalau dua mudarrisani ya. Walidun orang tua, kalau dua orang tua walidani ya. Al-mudarrisani hadirani. Bila banyak juga. Al-mudarrisuna hadiruna ya. Begitu seterusnya. Kemudian ketentuan mubtada khabar itu tadi di awal lupa dibicarakan, ini ketentuannya ya, A, B, C. Mubtada dan khabar harus sesuai dari segi jenisnya ya. Bila laki-laki laki-laki, bila perempuan perempuan. Misalnya al-waladu sholihun, anak itu adalah soleh ya. Al-waladu jadi mubtada, soleh jadi khabar. Karena walad ini laki-laki, maka digunakan khabarnya juga laki-laki, solihun. Kada boleh solihatun, kada boleh ya. Harus sesuai. At-tilmizatu jamilatun, murid perempuan itu adalah cantik. Nah, karena ini murid perempuan, pakai tamar butah itu menunjukkan perempuan. Tunnya itu nah ya, tamar butah tabulat itu menunjukkan perempuan. At-tilmizatu, sehingga khabarnya juga harus yang perempuan, yang muannas, jamilatun. At-tilmizatu jamilatun. Kemudian al-mumarridatu mujtahidatun. Para perawat perempuan itu adalah bersungguh-sungguh. Jadi mumarridat itu jadi mubtadanya, mujtahidat itu jadi khabarnya ya. Jadi beginilah dalam bahasa Arab, kata itu kalau disusun menjadi sebuah kalimat maka dia mempunyai jabatan ya. Ya, mempunyai jabatan. Jabatan itu diantaranya adalah namanya mubtada dan khabar. Mubtada itu subjek, khabar itu adalah predikatnya. Secara singkatnya begitulah. Jadi kesimpulannya di bawah ini, al-madrasatu wasi'un, sekolah itu adalah luas. Nah, al-madrasah itu jabatannya namanya sebagai mubtada. Wasi'un, luas itu jabatannya sebagai khabar. Coba perhatikan di sebelahnya, langsung nanti kerjakanlah. Nah, ini. Tugas kognitif, tentukan mubtada dan khabar dari kalimah-kalimah berikut ini. Judulnya raqmun nomor, al-jumlah kalimat, arti jumlah itu kalimat. Al-mubtada jabatan sebagai mubtada, al-khabar jabatan sebagai khabar. Contoh nomor 1, nanti tulis sebelahnya. Dzalika baiti, itu adalah rumahku. Yang mana mubtadanya? Kalau mubtadanya dzalika, tulis di bawah kolom mubtada itu dzalika. Kalau dzalika itu khabar, kamu tulis di kolom khabar ya. Baiti adalah rumahku. Rumahku itu kalau kamu tentukan sebagai mubtada, tulis di mubtada, kolom mubtada. Kalau baiti itu khabar, tulis di kolom khabar. Jadi pilih ya, yang mana yang ditulis. Nomor 2, asyari'u wasi'un, jalan itu adalah luas. Yang mana yang kamu tentukan sebagai mubtada, tulis di sebelahnya titik-titik ini ya. Asyari'u kah wasi'un kah? Kalau asyari'u, tulis asyari'u di kolom mubtada ya. 3, al bintu jamilatun, anak perempuan itu cantik ya. Sama perintahnya kayak di atas. 4, al haqibatuhu jadidatun, tasnya adalah baru. Nah, yang mana yang diterangkan berarti sebagai mubtada, yang mana yang menerangkan berarti sebagai khabar. 5, hiya mumarridatun, dia adalah perawat. Dia dan perawatnya, hiya dan mumarridah itu yang kamu tentukan. Tulis saja di kolom mubtada dan khabar. 6, Ahmad min Jakarta, Ahmad adalah dari Jakarta. Nah, jadi 2 dipenggal nih, Ahmad
dari Jakarta. Nah, Ahmad ini apakah mubtada? Kalau mubtada tulis di kolom mubtada. Min Jakarta apakah khabar atau mubtada? Pilih aja. Kalau khabar tulis di kolom khabar. 7. Kitabi alal maktabi. Bukuku adalah di atas meja. Nah, 8. Az-zahratu fil hadiqah. Bunga adalah di dalam taman. Az-ziyu fil khizanah. Seragam adalah di dalam lemari. Jadi ketika mubtada khabar itu Bapak pisahkan dengan kata adalah ya. As-sa'atu 'alal jidari. Jam adalah di atas dinding. Nah itu saja yang Bapak sampaikan. Mohon maaf karena sebenarnya pembahasan tentang mubtada ini sangat panjang ya, berbulan-bulan kalau Bapak dulu belajar. Ini disingkat menjadi 10 menit, bayangkan. Ya, bisa kalian pahami di referensi lain, bisa tanya-tanya di Google dan sebagainya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.